Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya, Siva Fujiah, dengan NIM 204752 dari kelas 1B Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Supriyono, SPD, MPD. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengetahuan mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum saya membahas inti materinya, alangkah baiknya jika kita mengetahui pengertian dari ideologi itu sendiri. Menurut KBBI, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Sedangkan, menurut Surjanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Lalu, apa itu Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi negara artinya Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasarkan kepada cita-cita luhur bangsa. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sebagai ideologi negara, Pancasila mengalami berbagai dinamika dan tantangan. Di antaranya, pertama, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bahasa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno misalnya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dan konsep Nasakom pada saat itu. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila sebagai ideologi diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa Soeharto pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau Orpol dan organisasi masyarakat atau Ormas. Sementara itu, pada era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal. Pertama, enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila. Kedua, hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya ditimbul kesadaran penyelenggara negara terhadap pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kedua, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Terdapat beberapa unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara yang terbagi ke dalam dua faktor. Pertama, faktor eksternal. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet, sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi, sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan, seperti banjir, kebakaran hutan, dan lain-lainnya. Faktor internal. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Kemudian, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi
mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik pun berdampak terhadap ideologi negara. Hal tersebut dapat kita lihat dalam kondisi saat ini. Banyak sekali masyarakat yang merasa kurang percaya terhadap partai politik yang mengumbar janji manis yang selalu berujung pada ketidakpercayaan masyarakat karena janji tersebut yang tak sesuai dengan bukti. Dengan adanya ideologi Pancasila, berbagai dinamika dan tantangan yang ada dapat diatasi demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan Pancasila memiliki peran konkret sebagai ideologi negara, yaitu pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggannya. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya adalah kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.